Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Erzal Farizi dengan NIM 2006026096. Saya akan melakukan penginputan data melalui aplikasi SPSS yang kemudian akan saya lakukan uji normalitas melalui regresi linear sederhana yang merupakan metode pendekatan variabel dependen dan independen dan mengetahui pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Data yang saya sudah miliki di Excel akan saya pindah ke SPSS dengan cara klik copy lalu pindah ke paste di sini. Oke, paste tuh. Oke. Nah, kan muncul nih data seperti ini nih. Habis gitu, untuk mengganti nama dan menghilangkan 20 di belakang koma karena tidak akan digunakan klik variable view, lalu ganti angka 2 desimal menjadi 0. Nah, lalu diganti nama variabel 1 menjadi motivasi tuh. Kayak gitu. Terus yang variabel 2 menjadi prestasi. Tuh. Nah, jika sudah muncul seperti ini, untuk menguji normalitas, saya membutuhkan satu kolom sebagai kolom residual. Dengan cara klik analyze, lalu klik regression, terus linear. Terus lalu muncul kolom dependent dan independent. Di mana dependent adalah variabel yang dipengaruhi Y atau prestasi, sedangkan independent artinya variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain atau X. Ya, mohon maaf, ini rada sedikit gangguan teknis karena sambil merekam rada berat jadinya, rada keganggu not respond. Maka dari itu, masukkan motivasi ke independen dan prestasi ke dependent. Lalu klik option dan pastikan nilai alfa 0,5. Lalu klik continue. Lalu di save, cek residual, lalu beri centang ke unstandarized. Nih, unstandarized kita centang ya. Bentar, ada nge-lag ini laptopnya. Centang unstandarized. Nah, habis gitu klik continue. Lalu akan muncul kolom-kolom residual. Dan saya membutuhkan kolom-kolom seperti summary, ANOVA, dan satu lagi koefisien. Kemudian langsung saja ya, saya akan menguji normalitasnya dengan cara klik analis, lalu klik satu lagi nih, tuh analis, terus klik ini, klik legacy dialog, terus ke square, muncul kolom seperti ini. Bentar ya, laptopnya nge-lag. Bentar. Nah, kan muncul kolom seperti ini. Lalu, nah, abis ini klik OK. Nah, tuh, cakep. Klik OK. Nah, pada kolom tersebut dapat dilihat bahwa nilai C-nya adalah 0,200, yang artinya melebihi nilai alfa dan data tersebut dapat dikatakan normal. Kemudian, saya akan melakukan uji atau analisis regresi linear sederhana. Sebelumnya, data ini dihapus dulu. Nih, data yang ini dihapus. Nah, pencet hapus. Nah, di sini klik analis. Lalu
kita cari kata-kata regression. Nah, kita cari regression. Nah, kita klik. Lalu lanjut ke linear. Lalu klik pada statistik. Untuk memastikan sudah tercentang, lalu klik option untuk memastikan nilai alfa 0,5. Lalu klik OK. Nah, 0,5 nilainya ya, pastikan 0,5. Oke, lalu oke. Data tersebut akan saya pindahkan ke Word agar lebih mudah dianalisis. Yang pertama ada uji normalitas dan hasilnya normal karena nilai signifikan di atas nilai alfa. Yang kedua, ada penyesuaian model regresi dan menggunakan tabel koefisien di mana X adalah motivasi dan Y adalah prestasi. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan konstan atau B0 adalah 50.000, sedangkan motivasinya adalah 500. Sehingga model regresinya disimpulkan sebagai berikut. Y prestasi yaitu 50.000. Lalu X motivasinya 500. Yang ketiga adalah uji signifikan. Model di mana terdapat hipotesis HO, tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan H1 terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua adalah taraf signifikan atau alfa, di mana alfa merupakan nilai toleran atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Lalu kemudian ada statistik uji coba yang menggunakan tabel ANOVA, yaitu setelah ini. Nah, uji tabel ANOVA ini yang menunjukkan nilai signifikan 0,120. Dari hasil tersebut muncul kesimpulan bahwa HO diterima karena nilai signifikan lebih dari alfa, yang menyebabkan H1 ditolak sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Yang terakhir, kita akan menguji perhitungan R. Nih, bentar. Nah, kita akan menguji perhitungan R. Bentar ya, ini rada nge-lag ini. Not responding word-nya. Nah, perhitungan R-square yang menggunakan tabel model Sumari, di mana nilai signifikasinya adalah 0,275, yang artinya faktor motivasi mempengaruhi prestasi sebesar 27,5%, sedangkan sisanya mempengaruhi variabel lainnya. Cukup sekian penjelasan saya mengenai analisis regresi linear sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Bu Aziza.